Oke, halo cuy. Podcast monolog lagi ya sama gua. Seperti biasa gua ada waktu lagi setengah jam. Mungkin gua bisa buat 3 video. Oke, kali ini gua mau ngomongin soal adopsi. Yang mana itu hal yang terjadilah di dalam hidup kita, di sekitar kita gitu, mungkin ada di lingkungan keluarga kita. Yang mana kayaknya agak jarang juga orang yang ngebahas soal adopsi ini, soal kenapa kita harus adopsi, apakah kita perlu atau gimana, step-stepnya gimana dan lain sebagainya. Jadi gue kepikiran kayak oke, bahas adopsi deh gitu. Mungkin apa yang gue yakini bukan yakini ya, apa yang bisa gue pikirkan untuk orang berpikir ketika ingin mengadopsi gitu. Mungkin itu garis besarnya, tapi mungkin sebelum ke sana berarti kita akan tarik mundur uh, untuk alasan orang untuk adopsi itu kan yang paling banyak adalah tidak bisa punya anak ya, tidak bisa punya anak kandung sendiri, menikah tidak bisa punya anak, antara salah satunya nggak bisa memang tidak bagus atau memang duanya tidak bagus atau memang gua nggak tahu lah ya. Kalau yang buat bertuhan kan ya udah mungkin ditakdirkan tidak punya keturunan dari mereka gitu. Itu alasan yang paling banyak ya, walaupun ada orang yang adopsi misalnya udah punya tapi yang adopsi karena peduli, karena anak saudara atau orang yang ditelantarkan, nah gitu-gitu lah ya. Tapi mungkin paling garis besarnya adalah adopsi ketika kita tidak punya anak. Nah berarti kita harus bahas mundur tentang kita tidak punya anak. Nah di sosial umum tidak punya anak itu kan masalah ya. Gak tahu bisa untuk masalah diri sendiri, bisa untuk juga masalah di sosial gitu, tekanan-tekanan sosial. Kalau gue pribadi, gue berkeyakinan bahwa menikah, ya menikah gitu. Menikah tuh antara kita, antara gue dan pasangan gue. Soal apakah nanti punya anak atau tidak, gue bahkan tidak memikirkan itu ya. Gue nggak tahu akan punya atau enggak, atau apakah kita sudah meyakini bahwa ya kalau menikah pasti punya anak, ya enggak dong. Ada juga yang enggak gitu. Jadi gue tidak menganggap itu satu hal yang ya kalau kita menikah berarti kalau kita punya anak, kalau kita tidak punya anak maka hidup ini tidak bahagia. Enggak, gue bukan orang yang punya pemikiran semacam itu. Nah, karena gue nariknya dari kalimat orang kebanyakan ya kayak anak itu adalah titipan gitu kan. Nah, gue bingung kenapa kita sebagai orang yang tidak dititipin bisa sedih, bisa nggak bahagia, bisa ya gitu-gitulah. Kan kita emang nggak dititipin ya udah gitu. Kalau kita emang dititipin ya udah baru kita jaga dengan benar gitu kan. Tapi kan kita dititipin, nggak dititipin ya. Kayak oh ya udahlah gitu kan seharusnya ya udahlah kita hidup bahagia berdua aja. Gue sih mikirnya kayak gitu. uh, tapi sosial yang ada mungkin tidak seperti itu ya. Mungkin anak adalah hal yang berbeda, kita harus punya bla bla bla. Mungkin seperti itu. uh, Biasanya orang masih berusaha ya untuk kalau tidak punya anak tuh masih berusaha kayak uh, pola hidup sehat lah apa, terus ke dokter, sampai di ujungnya pasti tuh ada yang program lah ya. Bahkan sampai yang lebih parahnya, kalau bukan parah ya, lebih jauhnya kalau orang yang punya uang itu bisa sampai bayi tabung dan ya lain sebagainya untuk punya anak. Nah, untuk orang yang sudah mencoba biasanya dia 10 tahunan tidak punya anak biasanya pengen punya anak. Lah terpikirlah dari dua orang itu biasanya gimana kalau kita adopsi gitu ya. Nah, ini tuh di tahap-tahap orang yang ngerasa tidak punya anak tuh kayaknya kurang gitu. Kalau kalian yang ngerasa bahwa tidak punya anak itu ya udah nggak apa-apa, memang Tuhan tidak ngasih atau salah satu dari kita atau kita berdua memang bermasalah atau kita tidak ditakdirkan untuk itu, ya udah kita bisa terima dan ya udah kita hidup berdua aja lah gitu. Nah, itu lo nggak usah pikirin untuk adopsi. Tapi ini untuk orang-orang yang ngerasa kayak ini kurang lengkap deh. Kayaknya kita butuh seseorang, kita butuh teman atau kita butuh anak atau apa segala macam. Nah, adopsi juga menjadi hal yang dilematik gitu.
Kalian harus memikirkan banyak hal. Yang gue lihat selama ini, gue nggak ngerasa orang memikirkan banyak hal untuk mengadopsi. Mengadopsi kan ada banyak ya. Mengadopsi dari anak yang baru lahir, kita adopsi. Mengadopsi dari sudah agak besar, entah itu di panti asuhan atau gimana. Kayak gitu-gitu ya, ada semacam itu. Itu kalian harus pikirin juga gimana. Nah, kalau mengadopsi dari bayi yang baru lahir, gue nggak tahu nih. Biasanya ngadopsi kayak gitu tuh, gue percaya adalah ini orang tuanya pasti bermasalah. Kenapa? Bayi yang baru lahir dengan normal ini punya ibu atau mungkin misalnya punya ayah, kenapa harus kita pertama kenapa harus kita adopsi? Terus kenapa dia harus serahkan anak ini kepada kita atau ya segala macam lah ya. Mungkin dia bisa permasalahan ekonomi atau apalah segala macam. Nah, gue mikirnya pasti anak ini punya gen yang bermasalah. Itu yang gue percaya, dia punya gen yang bermasalah. Gue tahu kalau kita memerawat dia dari kecil, dari lahir, kita bisa isi-isi dengan apa yang kita yakini, apa yang kita percaya, hal-hal baik dan segala macam. Tapi gue percaya ada gen-gen yang dia bawa gitu. Misalnya dia ternyata anak yang ditelantarkan atau dia anak yang emang kurang mampu, berarti kan ini ada gen-gen yang tidak bagus lah sebenarnya. Ada gen mindset yang masa didik anak aja atau ngebesarin anak nggak kuat lah gitu ya. Ada gen-gen jelek gitu. Gue agak ragu ada gen-gen bagus menelantarkan seorang anak. Gue nggak tahu kenapa ada orang gen bagus menelantarkan seorang anak. Gue sih agak ragu. Entah misalnya seorang ibu yang pintar atau seorang bapak yang dan segala macam lah ya sengaja menelantarkan atau sengaja membiarkan anak ini di adopsi orang lain. Gue sih ragu anak ini punya gen yang oke. Gue ragu. Jadi kalau kalian memilih untuk itu misalnya dengan kalian tidak tahu matang latar belakang orang tuanya ini gimana, yang mungkin bermasalah gitu. Belakang-belakangnya gue rasa kalian harus siap untuk resiko-resiko yang tidak kalian duga. Kenapa gue bilang gen itu selalu ada di bawah? Gue yang paling gampang ya, gue punya kucing. Gue punya kucing, satu ada gue tahu dia jantan karakternya gue ngerti. Terus dia menghamili kucing tetangga, lalu punya anak dua, bareng lahirnya. Yang satu ternyata setelah besar sih tahunya, satu membawa gen bapaknya, satu membawa gen ibunya. Begitu lahir, ibunya pergi entah kemana, bapaknya seperti biasa gitu. Dua-duanya gue rawat langsung, gue kasih makan dengan cara yang sama, makanan yang sama, dengan jumlah yang sama, dengan perhatian yang sama. Ternyata mereka tumbuh dengan berbeda. Yang satu lebih kalem, senang di rumah, yang satu agak agak street punk gitu ya kayak yang ini tuh yang satu tuh kayak gen betina ibunya, yang satu gen kayak bapaknya, padahal di treat dengan cara yang sama. Ternyata mereka ngebawa gen masing-masing yang berbeda dan kita nggak bisa ubah itu. Kalau cara kita merawatnya sama itu bisa kayak kita kasih makan yang sama, di waktu yang sama, kasih sayang yang sama. Bisa, tapi dia punya gen-gen yang berbeda. Itu yang gue maksud tadi kenapa itu ada pentingnya gitu. Misalnya lo ngerawat mau ngadopsi anak dari kakak lo atau adik lo, saudara lo apa gue ngerti yang mungkin mereka bersedia gitu ya seupayakan mungkin mereka anak ini lahir dari orang tua yang punya gen yang cukup baik lah yang walaupun gue agak kayaknya kalau baik ya nggak mungkin lah dia menyerahkan anaknya untuk diadopsi itu terus sama juga kalau ngadopsi orang yang di panti asuhan itu karena dia udah agak gede ya agak gede itu kan sudahlah dia bawa gen terus dia udah diisi dengan lingkungannya, lingkungan panti, lingkungan siapa yang mendidik dia saat itu dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Resikonya juga jadi lebih besar. Sama dua-duanya juga
di kemudian hari juga akan ada resiko soal mungkin kalau yang udah besar kita adopsi dia tahu bahwa kita bukan orang tuanya beneran. Lebih gampang memang untuk menjelaskannya gitu misalnya ya. Tapi menurut gue juga cek. Jadi tapi menurut gue juga ya tetap aja di ujung-ujungnya akan tidak enak. Nah, gue mikir mungkin sebenarnya kalau mau mengadopsi anak, eh, lebih baik kalau nanti dia nggak akan bertanya siapa orang tuanya, gimana ceritanya. Kita bisa adopsi anak yang yatim piatu. Tapi ya itu tadi yatim piatu, gue yakin sih anak ini nggak mungkin kecil ya. Dia pasti udah gede lah ya. Kan bisa aja ya ada anak yang terlantar karena meninggal karena kecelakaan atau apa gitu. Terus ya gitu-gitulah ya. Kalau yatim piatu kan dia tahu atau besarnya dia tanya kita enak untuk kamu tuh yatim piatu. Jadi kita adalah sosok yang baik untuk menyelamatkan dia atau mengurus dia, bukan mengambil dia dari orang tuanya. Terus dia nggak akan punya rasa-rasa dendam, rasa-rasa ingin bertemu orang tuanya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu. Nah, untuk lo yang pengen adopsi, lo harus tahu hal-hal kayak gini supaya lo di kedepannya bisa meminimalisir resiko-resiko yang akan terjadi. Kalau lo nggak punya ilmu ini nanti akan kasihan untuk lo dan pasangan lo, bahkan kasihan untuk anak ini kalau sesuatu hal yang tidak kalian duga, hal besar terjadi dan semuanya jadi berantakan. Jadi buat kalian yang mau adopsi, coba pikirin lagi ini.